Sebelum saya mempresentasikan materi tentang konflik sosial, yang pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya adalah Maxima Titi Suci. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konflik sosial dari kelas 11. Yang pertama, kita akan mempelajari pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial yang memberikan pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh positif dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial terhadap masyarakat adalah dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Ada juga pengaruh negatif dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Pengaruh negatifnya yaitu dapat menimbulkan primodalisme, etnosentrisme, politik aliran, dan terjadinya proses konsolidasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan primodalisme. Primodalisme merupakan pandangan yang merujuk pada sikap yang berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti ras, suku bangsa, dan agama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etnosentrisme. Sikap primodalisme yang berlebihan akan berdampak buruk dan menghasilkan sebuah pandangan subjektif yang disebut etnosentrisme atau fanatisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap yang menilai kebudayaan sendiri atau kebudayaan yang kita percayai lebih baik dari kebudayaan orang lain. Yang ketiga, kita akan membahas tentang politik aliran. Politik aliran adalah keadaan di mana sekelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa, baik formal maupun informal. Dan yang keempat ada konsolidasi. Konsolidasi memiliki dua sisi, yaitu sisi ke dalam dan sisi keluar. Konsolidasi sisi ke dalam akan memperkuat solidaritas ke dalam suatu organisasi. Sebaliknya, konsolidasi sisi keluar dapat menimbulkan sikap anilipati serta kecurigaan terhadap organisasi-organisasi lainnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang konflik sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik sosial didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan secara sosiologis, konflik sosial ini diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat yakni, menurut Serjono Sukanto, faktor yang menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, dan perubahan kepentingan. Adapun bentuk-bentuk dari konflik sosial tersebut, Lewis A. Coser membedakan konflik menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dalam hubungan sosial di dalam masyarakat. Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang berasal dari tujuan-tujuan persaingan-persaingan yang antagonis, melainkan dari kebutuhan-kebutuhan pihak tertentu untuk meredahkan ketegangan.
Surjono Sukanto membagi 5 bentuk dari konflik sosial. Yang pertama ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik keluarga, konflik politik, dan konflik di sekolah, serta konflik internasional. Contoh-contoh dari konflik yang sering kita alami seperti konflik dengan orang tua, konflik dengan teman, konflik di sekolah, konflik dengan masyarakat, konflik agama. Konflik-konflik tersebut dapat memberi efek atau dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dari segi positifnya, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma yang sudah hilang dan menciptakan norma baru. Yang kedua, konflik merupakan jalan mengurangi ketergantungan antar individu. Adapun segi negatif dari konflik tersebut. Yang pertama, dapat meretakkan hubungan antar individu. Yang kedua, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Yang ketiga, adanya korban dalam konflik yang sudah terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekerasan. Jadi, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, yang menyebabkan kerusakan fisik dan juga barang milik orang lain. Kekerasan seringkali identik dengan pembunuhan, mengekang, mengintimidasi, memfitnah, dan meneror orang lain. Adapun 3 cara dalam pengendalian konflik dan kekerasan. Yang pertama, konsiliasi. Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu untuk mengambil keputusan yang adil. Yang kedua ada mediasi. Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk meminta pihak ketiga sebagai mediator. Yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Itu saja presentasi materi tentang konflik sosial dari saya. Sekian dan terima kasih.